Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan sekali lagi kali ini kita akan membahas tentang perang Rusia dan Ukraina yang kedua. Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa perang ini berlangsung sudah sekitar 20-an hari dan belum ada tanda-tanda untuk terjadi perdamaian antara pihak Rusia maupun Ukraina. Ada fenomena baru yang kita kalau ikuti dari berbagai media sosial, termasuk baik itu media cetak maupun televisi dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Presiden Putin dan pasukannya Rusia ini berbeda jauh dengan apa yang dilakukan perang-perang yang dilakukan oleh Amerika dan koalisi NATO-nya. Misalnya kita lihat bahwa ketika terjadi Amerika menginvasi misalnya Irak, betapa banyak sekali penduduk sipil yang mati, bahkan dibunuh, baik itu disengaja pun tidak, dan tidak ada selama perang itu berlangsung dan sampai kepada mereka taklukan dan membunuh Saddam Hussein, tidak ada misalnya Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Rusia. Demikian juga terjadi misalnya di Suriah, demikian juga terjadi ketika beberapa tahun lalu terjadi ketika mereka NATO dengan Barat, dengan sekutunya di Barat menginvasi Yugoslavia, kemudian Yugoslavia runtuh. Itu juga tidak pernah mereka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rusia dalam perang Ukraina. Apalagi kalau kita bercermin pada kekejaman Amerika dan sekutunya misalnya di Afghanistan. Diperkirakan 20 tahun mereka mengacak-acak negara itu yang kemudian mereka kalah perang. Apalagi kalau kita ke belakang lagi ketika Amerika menyerang dan mau coba untuk menaklukkan Vietnam dan pada akhirnya juga mereka tidak bisa taklukan dan mereka kalah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin maupun oleh dan pasukannya jauh berbeda dengan kekejaman yang dilakukan oleh negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat. Ada yang menarik dari Presiden Rusia, misalnya kita ketahui bahwa ternyata setelah perang Presiden Vladimir Putin sudah memerintahkan kepada pasukannya untuk menghindari maksimal mungkin korban yang ditimbulkan di kalangan warga sipil. Yang menarik juga kemudian Presiden Putin dan pasukannya mengirim bantuan kemanusiaan yang luar biasa besarnya kepada masyarakat yang terdampak perang rakyat Ukraina. Sementara di dunia Barat bukannya mereka sibuk misalnya membantu masyarakat rakyat yang terdampak perang itu dalam bentuk bantuan kemanusiaan, misalnya sembako dan lain sebagainya, tetapi mereka justru sibuk untuk menyuplai senjata kepada Ukraina untuk melawan tentara Rusia. Itu sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi itu kan sama dengan mengompori Ukraina dan membuat perang itu menjadi lama. Rentang waktunya lama, dan itu kalau dilihat dari seperti yang dikemukakan oleh Presiden Ukraina bahwa bantuan Barat itu tidak gratis. Artinya artileri perang yang disuplai oleh negara-negara Barat itu, terutama Amerika, Inggris dan sekutunya, sebetulnya itu akan di masa depan akan memberikan beban utang yang luar biasa kepada Ukraina dan mengompori rakyat Ukraina supaya berperang lebih lama, dan akan kita saksikan kehancuran yang luar biasa yang terus menerus dan dalam jangka waktu lama akan dialami oleh Ukraina. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak setuju dengan perang, tetapi kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan Barat selama ini terhadap negara-negara kecil, terutama negara-negara yang di Timur Tengah yang sudah dilakukan, negara termasuk di Yugoslavia, termasuk Vietnam pada beberapa puluh tahun yang lalu, itu dengan tampilnya Rusia melawan hegemoni Barat dalam hal militer ini,
Ini menjadi simbol perlawanan yang sebetulnya itu sangat menguntungkan. Seperti yang saya kemukakan di video yang lain pada waktu yang lalu, bahwa eh, apa yang dilakukan oleh Rusia sekarang ini melawan hegemoni Barat melalui perang Ukraina itu suatu hal yang bagi kita sangat menguntungkan. Tujuannya dalam rangka untuk membangun hegemoni baru di kekuatan militer dunia. Sehingga Amerika dan sekutunya Barat tidak lagi ke depan untuk mendikte setiap negara, bahkan mengancam, bahkan menyerang setiap negara. Misalnya seperti Rusia, mereka kan tidak berani menyerang Rusia karena mereka tahu bahwa peralatan teknologi perangnya Rusia juga luar biasa canggih, dan itu kalau mereka berhadapan-hadapan mereka tidak berani, sehingga mereka di satu sisi hanya membiayai atau mendorong memasuki senjata kepada Ukraina untuk melakukan perlawanan terhadap Rusia. Ini juga sebetulnya dilakukan misalnya ketika di Libya. Mereka menyuplai senjata-senjata kepada masyarakat Libya, memecah belah, kemudian pada akhirnya juga mereka membunuh presidennya Muammar Gaddafi pada saat itu. Padahal kita tahu bahwa Muammar Gaddafi adalah seorang pemimpin Libya yang sangat berhasil mensejahterakan rakyatnya, dan sekarang negeri itu porak-poranda. Demikian juga mereka lakukan kepada Rusia. Sementara mereka juga tutup mata terhadap Israel yang membunuhi berpuluh tahun rakyat Palestina. Bahkan hari-hari ini mereka mencoba mengangkat tentang isu-isu kemanusiaan. Padahal sebetulnya mereka ini sesungguhnya Amerika, dan sesungguhnya penjahat yang sesungguhnya itu mereka, bukan Rusia. Masyarakat dunia tidak akan dibohongi lagi, tidak mudah dibohongi lagi dibohongi lagi oleh negara-negara Barat kejahatan mereka yang selama ini melakukan kepada berbagai negara. Ya, jadi opini yang dibangun bahwa Presiden Rusia melanggar melakukan kejahatan kemanusiaan, sesungguhnya mereka yang biang kejahatan kemanusiaan mereka lakukan. Apa yang terjadi di Ukraina seperti yang kita lihat di media sosial, di televisi atau berita-berita yang kita ikuti, itu sesungguhnya penyebabnya adalah Amerika. Juga seperti beberapa pengamat di Amerika sendiri yang juga mengatakan bahwa penyebabnya adalah Amerika, karena mereka secara diam-diam menyuplai dan membangun kepersekongkolan dengan pemerintah Ukraina untuk di jangka panjang untuk mengganggu keamanan Rusia, bahkan bisa juga melawan Rusia secara diam-diam. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Presiden Putin hari-hari ini adalah suatu kebanggaan bagi kita, dan ini adalah seorang tokoh dunia saat ini yang melawan kezaliman yang selama ini diberlakukan oleh Amerika dan negara-negara Barat, sekutu Amerika Serikat. Oleh karena itu kita support apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Bahkan apa strategi perang yang dilakukan, terutama untuk melindungi warga, meminimalisir dan melindungi warga sipil di Ukraina adalah suatu yang luar biasa. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa strategi yang dilakukan seperti strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa yang lalu. Kita tahu bahwa di dalam Islam bahkan pesan Nabi ketika terjadi perang itu yang dipesan adalah tidak boleh mengganggu atau membunuh anak-anak, tidak boleh mereka membunuh wanita termasuk orang-orang tua, bahkan harus dilindungi, dan mereka yang tidak bersenjata harus dilindungi. Bahkan bukan hanya sampai di situ, pohon-pohon pun kalau tidak diperlukan, misalnya tidak ada kaitan masalah perang, harus dilindungi. Jangankan itu, air pun tidak boleh diganggu dengan misalnya membuang air di tempat yang yang tenang dan lain sebagainya. Nah, karena itu sisi kemanusiaan Rasulullah SAW dalam situasi krisis perang misalnya, inilah yang diikuti oleh Presiden Putin dan pasukannya. Oleh karena itu kita hormat kepada Presiden Putin. Dia menjadi tokoh kemanusiaan internasional yang sekarang ini melawan hegemoni, melawan kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Amerika dan sekutunya di Barat. Nah, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh Putin ini sungguh-sungguh luar biasa, dan dia mengayomi pasukannya, melindungi warga sipil Ukraina, membantu mereka ketika Barat mengompori terus Ukraina dengan senjata-senjata, sementara dia sambil menghancurkan basis-basis militer Ukraina. Tetapi di satu sisi
warga sipil yang terdampak itu dia memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk sembako dan lain sebagainya dan melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Ini tidak pernah dilakukan oleh negara-negara atau penjahat-penjahat barat yang selama ini telah menginvasi negara-negara yang seperti kita sebutkan tadi, misalnya di Irak, di Suria, di Afghanistan, di Yugoslavia, di di Vietnam beberapa puluh tahun yang lalu. Apalagi kalau kita baca sejarah tentang Perang Dunia Pertama maupun Kedua, yang sesungguhnya mereka inilah penjahat-penjahatnya yang menimbulkan saling membunuh di antara mereka. Oleh karena itu kita bisa, sebagai Muslim saya mengatakan bahwa Presiden Rusia sekalipun seorang yang bukan Muslim tetapi telah menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa, seorang pemimpin besar yang sekarang ini sangat populer, dan kita perlu mendoakan, kalau kita tidak bisa membantu, mendoakan agar dia bisa keluar sebagai pemenang untuk melawan hegemoni Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini. Sukses selalu Vladimir Putin, dan kita doakan Anda panjang umur. Ura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.